Selamat siang para traders emas ataupun gold. Salam cuan dan sehat selalu. Channel YouTube ataupun kanal YouTube @forexindo Trade House hadir pada siang ini ya. Dan kita bisa lihat ini di depan layar ini di wallpapernya jam menunjukkan pukul 13.57 menit, yaitu Tuesday 29 Mei 2025, Kamis 29 Mei 2025 ya, dimana video ini diupload ya. Dan perlu juga diketahui bahwa pada di channel ini merupakan channel independen ataupun personal channel, serta tidak mempromosikan broker trading di perusahaan manapun. Jadi di subscribe sekarang dan nyalakan loncengnya guna mendapatkan update berita terbaru seputar trading emas beserta artikel-artikel terbarunya, maupun di like dan diberi komentar di kolom komentar. Oke, dan kita bisa lihat ini langsung saja seperti biasa. Ini sebelah kiri atas yaitu XAU USD, di mana tertera harga emas ya. Itu di mana hari ini turun ya cukup lumayan, di mana high-nya atau tingginya hanya pada angka 3280.25, dan itu terjadi pada pukul 10.47 WIB, dan low-nya ada di 3245.949 ya. Dan itu pun terjadi pada pukul 8:19 menit ya. Dan sekarang ada di kisaran pada angka 3272. Dan ini sebagai perbandingan kita bisa lihat ini di mana harga silver ataupun perak angkanya bertahan, di mana silver ini dengan kode XAG USD, di mana high-nya lebih tinggi pada kemarin ya, semalam ya maksudnya, di mana tingginya atau high-nya pada angka 33.27 dan low-nya ada di pada angka 32.81 ya. Cukup lumayan dan sudah dipastikan high-nya itu mendekati high kemarin ya, sedangkan harga emasnya jauh di bawah angka-angka itu. Dan sekarang harga silver pada angka 33.12, dan harga emas juga pada sekarang ini berjalan pada angka 3271.8. Dan lalu kita bisa lihat tabel sebelah kanan, di mana yaitu tabel terakhir pada video kemarin ya, di mana transaksi saya sebagai berikut. Kita bisa lihat ini di mana saya ada memasukkan locking ya. Lalu saya punya cancel stop loss-nya. Jadi posisinya hanya open sedikit 0,5 aja. Oke. Dan kemudian ini adalah data perkiraan saya kemarin ya, di mana range yang besar ini angka big saya bisa mengatakan pada angka 3335 sampai dengan 3340 ya. Dan low-nya ada pada angka 3293 sampai dengan 3398, dan itu jelas high-nya tidak ada, dan kemarin hanya pantulannya pada angka 3316 ya semalam 0,5 ya. Dan low-nya jelas itu saya melihat juga bisa turun drop drastis pada angka 3263 sampai dengan 68 apabila jam 19 ini harganya itu ada di bawah angka 3325, dan itu pun terjadi pada angka 3263, itu pun menjelang subuh ya. Lalu perkiraan saya yang cukup normatif,
di mana angkanya high-nya ada pada angka 3325 sampai dengan 3330 itu tidak terjadi dan hanya ada dipantul 3316.5 dan low-nya pada angka 3300 ataupun lebih rendah 3295 dan itu terjadi dan bisa beli pada angka 3288.8 ya. Dan itu pun kalau tidak dikeluarkan atau dilikuidasi, jelas hari ini pagi sudah rugi ya. Dan juga saya juga mengatakan hati-hati pada pukul 19 apabila ini mau naik itu di kisaran angka 3320 sampai 25 itu kemungkinannya bisa turun pada angka 3290. Ini ditulis di situ ya. Dan kemarin pada jam 19 itu angkanya ada pada angka 3310 poin sekian atau 331112 ya. Lalu kemudian pada jam 19:01 saya ada margin call ya di sini. Saya jaga portofolio saya. Kemudian harga emas itu naik ya. Di judulnya ya. Harga emas ya menguat ya sebagai investor buy on dip ya maksudnya. Ada bawah atau murah investor itu membeli ya selama Fed sedang meeting ya. Itu judul headline-nya. Dan isinya itu kita akan menunggu personal income pada jatuhnya pada hari Jumat. Lalu ada meeting Fed ya semalam yang dikeluarkan pukul 01.00 WIB ya atau hari Kamis dini hari. Lalu yang ketiga isinya ini mengatakan harga emas itu bisa lebih rendah itu daripada yang kita duga ya apabila personal income-nya kurang bagus ya kata analisnya. Dan ini isi selengkapnya ya. Itu harga emasnya itu bertahan pada hari Rabu ya, di mana investor membeli ya buy on dip ya selama harganya masih turun ya sambil menunggu testimoni dari Fed yaitu pada pukul 01 ya. Lalu emas ini berbalik naik sebagai kejutan ya setelah turunnya drastis ya pada previous ya, berarti pada sebelumnya yaitu pada hari Selasa pada angka 3285 ya. Dan kita akan menunggu Fed ataupun Central Bank Amerika meeting ya, sambil menunggu juga data hari Jumat personal income. Lalu harga emas bisa agak melemah sedikit ya, dimana kalau personal income-nya kurang bagus ya, sebagai tanda itu mengharapkan itu Central Bank mengurangi suku bunga ya. Dan lalu pada tanggal 6 sampai 7 itu 6 sampai 7 Mei itu ekspektasi dia punya polisi masalah suku bunganya itu bisa ini kapan aja, dan kita akan melihat bagaimana yang kejadian yang sebenarnya. Lalu sepertinya apabila Fed ataupun Central Bank Amerika menetapkan suku bunganya masih sama 4,25 sampai 4,5 ya sejak Desember, itu masih menunggu ya kepastiannya bagaimana. Juga ada
market kacau atau volatile, bergeraknya fantastik ya, dimana ada negosiasi dari negara-negara yang dibebankan oleh Presiden Amerika, yaitu masalah tarif ya. Dan sebuah trade house ya, itu BNP Paribas ya, itu mengharapkan itu future-nya itu merangkak ke angka 3685 ya pada kuartal ketiga, dan 3850 pada kuartal keempat ya selanjutnya. Oke. Dan lalu kita dikejutkan tadi pagi ya, itu pada pukul 6.26 pagi hari ya, dimana itu pengadilan itu ya, membatalkan semua tarif yang diedarkan oleh pemerintah ataupun Presiden Trump ya. Itu jelas membuat pasar kacau, yaitu pada pukul 6.26, dan itu menyebabkan US dollar naik, harga emasnya turun karena agenda Trump semua ditolak oleh pengadilan setempat ya. Dan berita ini juga ada saya upload di halaman short itu ya, dengan gambar seperti ini. Dan kita bisa lihat ini sebelum beredar, kita bisa lihat ini jamnya, yaitu pada pukul 20.47, yaitu pada pukul 3.47 menit ya. Itu sepertinya menjelang pukul 4 ya, berarti ini masih belum tepat garisnya ya, 47 kita bisa hitung 47, 8, 9, 0 ya, berarti menjelang pukul 4 kurang 10 menit ya, itu harganya sudah rendah ke bawah, dan kita bisa lihat ini sudah pada angka 3278 ya, bahkan di bawahnya ya. Ini kan 77.9, dan ini ada low-nya sedikit ya, garisnya. Ya, itu sudah turun. Dan ketika ini saya itu mengecek ya, itu di sini jamnya pukul 8.41 ya, ketika ini dibuat ya. Ya, 8.41 WIB. Dan kita jelas masih ingat ini adalah kalender yang saya buat pada hari Minggu kemarin, yaitu tepatnya 25 Mei 2025 ya, dimana perkiraan saya high-nya itu terletak pada angka 34, 30 sampai 80 ya, ini disebutkan, dan low-nya itu mencapai 3250 sampai dengan 3280, dan ini sudah terjadi, tetapi high-nya masih belum. Dan juga kita ketahui di mana high-nya hanya ada di kisaran di angka 3350 ya. Jadi ada selisih $80 lagi per troy ounce. Jadi kalau ini angkanya 3250 dikurangin 80, kurang lebih, kalaupun dia mau turun mungkin di angka di 3180. Jadi kurang lebih di area 3200. Itu yang kita khawatirkan itu di sana. Jelas ini bisa kalian lihat itu pada tanggal 25 dengan judul weekly review saya. Dan ini kemudian pada jam
3:14 ya, yaitu pada pukul 10:14 tadi pagi saya margin call, di mana posisi saya itu dihantam semua ya, dikenakan semua karena uang saya tidak cukup. Nah itu, saya tidak pernah menaruh uang yang banyak, hanya secukupnya aja, jadi tanpa stop loss. Jadi cukup kalau uangnya habis, udah langsung langsung dikenain karena uang tidak ada. Dan ini posisi saya yang ada sekarang, di mana saya melakukan posisi sell ya pada angka 3270 ya, posisinya baru ya, itu pada jam 10:15 tadi pagi barusan ini. Dan saya belum apa-apa, masih stay di situ. Dan ini beritanya itu ulasannya kenapa tadi pagi harga emas sudah turun, yaitu beritanya harga emas turun mencapai mingguan ya, kan disebabkan oleh tarif Trump itu ditolak oleh pengadilan setempat. Dan selama saya trading, nah ini baru kejadian, itu bisa namanya pengadilan itu menolak apa yang sudah diedarkan oleh pemerintah, atau namanya kalau kita di Indonesia namanya perpres ya, peraturan presiden, jadi ditentang oleh pengadilan. Dan ini selama saya trading ini baru kejadian, dan jelas apalagi kita orang Indonesia tidak pernah melihat agenda ataupun berita semacam ini. Dan ini isi beritanya, yaitu pengadilan setempat Amerika ya, US Court ya, itu menolak tarif dari Trump. Lalu Trump punya administrasi itu sebagai file notice aja, hanya peringatan mungkin ya. Lalu Fed City ya itu tidak menentu, dalam tidak bisa menjelaskan itu ya, keputusan yang terakhir pada kemarin, di mana suku bunganya itu akan bertahan ya, sampai kapan. Dan jelas itu harga emasnya tidak turun ya, malah berbalik tiba-tiba turun dengan adanya berita yang ditolak pengadilan ini. Dan ini kita sebagai orang Indonesia tidak pernah mengalami hal yang serupa. Dan ini isinya beritanya itu, akibat dari itu membuat US dollar naik ya, dan emasnya turun ya. Dan itu kita bisa lihat semua ditolak oleh pengadilan setempat. Dan ini pun tidak ada, masih sama ulasannya. Jadi masih ditunda ini ya, masalah ininya yang tanggal 2 April ini ya, untuk negara China ya. Dan kita bisa lihat sambil ini, lihat tabel sebelah kiri, di mana harga emas mencoba merangkak naik pada angka 3282 ya. Mungkin hari ini high-nya di situ ya. Lalu ini masih sama ya, masalah administrasi dari pengadilan setempat. Kalau memang saya salah berbicara, menganalisa, mohon dimaafkan ya. Dan kali ini saya akan memutarkan pelan-pelan ya. Dan kemudian pada
menit-menit menjelang Fed Reserve itu pada tanggal 6-7 Mei itu masih prihatin masalah inflasi ya, dan pengangguran, unemployment ya di sana. Jadi skenarionya itu masih bisa atau masih tidak berani memutuskan untuk menurunkan suku bunga, dan kita investor akan melihat US punya GDP nanti malam ya, dan personal income pada esok hari, pada hari Jumat. Dan ini agenda-agenda ekonomik yang ada pada hari ini, yaitu GDP ya, lalu jobless claim ya, ini sama, cuman sekarang dipecah-pecahkan, dan ini tidak ada perubahan masalah di GDP, yang ada di jobless claim ya, dimana agak sedikit membaik ya ekonominya, dimana kemarin 227, sekarang 226. Itu hanya perkiraan dan data resminya nanti malam 19.30 baru diumumkan. Lalu yang kedua yaitu penjualan rumah yang tertunda ya, yaitu pada pukul 21 ya, pukul 9 malam ini di situ, dan saya rasa tidak ada pengaruhnya. Dan yang terutama sudah pasti pasar atau di ini itu digerakkan oleh masalah pengadilan ini ya, dimana kita akan melihat itu penafsiran investor yang di Amerika itu bagaimana. Sedangkan untuk di bursa Asia jelas apabila angkanya di bawah 3270 itu jelas mereka akan mencoba untuk masuk membeli. Dan kita akan coba lihat nanti sebentar pasar Eropa bagaimana ya, itu apakah ada kelanjutan untuk membeli atau kembali menjual. Sedangkan di bagian signal itu semuanya sudah turun ya, itu dari pagi sampai sekarang ya, dimana pada pukul 6.17, pukul 6.52, pukul 8.13, dan pukul 10.21 dan 11.56. Itu signal mengarahkan itu indikasinya bisa menurun, dan ini perkiraan angka-angkanya di mana resistennya pada angka 3294, 3315, lalu 3325, sedangkan untuk supportnya pada angka 3245, 3230, dan pada angka 3270 ini posisi buy dan sell, itu baik pembeli maupun penjual sepertinya masih bingung, dan ini tertera jelas 50-50 ataupun 50-50. Jadi sebagian bisa menafsirkannya naik ataupun turun, itu sama perbandingannya. Oke, dan kita seperti biasa saya akan mencoba untuk melihat bagaimana pandangan dari saya ini. Kita akan mencoba menggeser pada angka Oke, itu sudah ini, dan seperti biasa kita ambil fotonya atau screenshot sebanyak 2 kali agar ulasannya makin jelas ya, dengan tulisan saya walaupun coret-coret tapi intinya jelas dan bisa dilihat ya. Dan sekarang kita bisa lihat jam menunjukkan pukul 14.21
29 Mei 2025, dan ini letak di posisi kita ada di Jakarta. Oke, dan kita bisa buka, dan seperti biasa pertama sekali saya akan mengulas di mana range yang besar ya. Itu saya bisa mengatakan pada angka 3305 sampai dengan 3315, itu boleh dikata range yang cukup besar sekali ya. Sedangkan untuk di bawahnya ataupun low-nya itu ya, saya juga bisa mengutarakan ya, itu biasa seperti rutin 32, 52 sampai dengan 58 ya. Dan perlu diingat, apabila ini Eropa, apakah dia bisa juga membawa harga emas ini turun atau ke posisi selling ya, dan apakah memang dia sanggup, itu jelas akan menuju level pada angka 3230. Kita akan mencoba lihat dulu angka ini bagaimana kesanggupannya. Sudah jelas dia punya kuncinya, itu sudah jelas pada angka stay di sini 3255 ya, pada pukul 19 ya, atau pukul 7. Itu akan mendorong ke bawah harga emas. Dan berikutnya kita akan mencoba apabila kita berbicara dengan range yang normal ya, itu pada angka 3290 ya, sampai dengan 3298. Sedangkan untuk di bawahnya 3260 sampai dengan 65, dan ini jelas sudah terjadi. Yang saya maksud ini pantulannya nanti malam setelah pukul 19 ya. Dan perlu diingat seperti yang tadi, apabila jam 19 ini angkanya bertengger pada angka 3255 ke bawah ataupun minimal angka 3255, jelas ini harganya akan turun ya. Yang telah saya gambarkan tadi itu jelas akan menuju pada angka 3230 kurang lebih di sana. Dan apabila tidak, itu jelas mungkin low-nya itu ada di kisaran di sini aja pada level 3250. Kurang lebih di sana patokannya untuk pandangan saya hari ini. Dan di akhir perjumpaan, selamat siang para traders. Selamat menjalankan rutinitas kalian maupun purchasingnya. Semoga artikel-artikel tadi itu bermanfaat sebelum kalian mengambil keputusan. Dan channel ini akan kembali esok hari, yaitu pada hari Jumat, tepatnya 30 Mei 2025 pada jam yang sama. Salam cuan, always profit, dan selamat siang. Terima kasih.